Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang para hadirin yang berbahagia. Perkenalkan, saya Dwi Astuti, founder of Speak Edu, di mana pada kesempatan kali ini akan sedikit sharing terkait bagaimana teknik public speaking yang baik. Namun sebelum kita ke pembahasan pokok, alangkah baiknya kita perlu mengetahui apa sih yang dimaksud dengan public speaking. Ya, jadi public speaking didefinisikan sebagai suatu proses komunikasi yang dilakukan di depan publik atau sekelompok orang, di mana pada umumnya tujuan dari public speaking sendiri yakni untuk memberikan informasi, menghibur, ataupun mempengaruhi. Nah, dari definisi tersebut, public speaking diartikan sebagai suatu tata cara berkomunikasi di depan umum yang tentunya harus dilakukan secara runtut dan terencana. Oleh sebab itu, di dalam public speaking tidak hanya sekedar memerlukan kemampuan berbicara saja, melainkan lebih kepada kemampuan berbicara terstruktur dan mudah dipahami oleh banyak orang dalam waktu yang singkat. Kemudian, mengapa public speaking itu perlu untuk dipelajari? Ya, jadi kemampuan public speaking atau berbicara di depan umum menjadi suatu tuntutan yang wajib dipenuhi di era global pada saat ini. Hal ini menjadi sangat penting untuk menghindari terjadinya kesalahan dalam penyampaian maksud atau miskomunikasi dalam suatu forum, baik itu sifatnya formal maupun informal. Belum lagi tuntutan untuk dapat berkomunikasi dalam bahasa asing, yang tentunya agar tidak tertinggal dengan negara lain. Lantas, apakah mempelajari teknik-teknik public speaking sesulit mempelajari suatu bidang ilmu? Jawabannya tidak. Karena mempelajari teknik-teknik public speaking itu tidaklah sukar. Ya, langsung saja kita ke pembahasan pokok, yakni terkait teknik public speaking. Di sini saya mencantumkan terdapat 8 teknik public speaking. Jadi teknik yang pertama, percaya diri. Seorang public speaker harus yakin apa yang ia bicarakan, harus yakin terhadap dirinya sendiri. Karena tidak ada seorang public speaker yang baik apabila ia merasa ragu terhadap dirinya sendiri. Oleh karena itu, ketika kita tampil di depan umum, kita harus bersikap rileks, kita harus yakin apa yang telah kita pelajari dan apa yang telah kita persiapkan. Selanjutnya, untuk teknik yang kedua, yakni mindset yang positif. Selama kita tampil di depan umum, kita harus memiliki pandangan atau mindset yang positif, baik itu terhadap diri kita maupun terhadap audiens. Karena seringkali terdapat problematika seorang public speaker, terutama pemula, ia merasa khawatir terhadap pandangan orang lain terhadap dirinya, sehingga ia memiliki tekanan yang besar. Oleh karena itu, kita sebagai public speaker harus yakin dan percaya bahwa setiap audiens yang datang itu pasti mengharapkan kebermanfaatan dari kita sebagai seorang public speaker. Baik, untuk teknik yang ketiga yakni relax. Relax ini sangat berkaitan dengan kepercayaan diri dan mindset yang positif. Karena semakin tinggi kepercayaan diri yang kita miliki dan mindset positif yang kita miliki, maka relax ini akan mudah untuk dilakukan. Selanjutnya, untuk teknik yang keempat yakni ekspresi wajah, di mana ekspresi wajah yang terutama yakni tersenyum. Karena dengan tersenyum kita akan dapat mengutarakan keramahan kita sehingga para audiens juga akan merasa nyaman. Seperti itu. Kemudian untuk teknik yang kelima yakni eye contact atau kontak mata, di mana saat kita tampil di depan publik, kita sebagai seorang public speaker, kita harus berusaha untuk dapat menciptakan kontak mata. Hal ini bertujuan agar audiens merasa lebih diperhatikan oleh kita, dan sebaliknya kita pun di depan sebagai seorang public speaker juga akan diperhatikan. Kemudian untuk teknik yang keenam, berbicara dengan jelas. Berbicara dengan jelas di sini termasuk volume suara yang cukup, tidak terlalu keras ataupun tidak terlalu rendah. Kemudian selain itu juga artikulasi atau tata cara pengucapan kata yang jelas. Untuk teknik yang ketujuh,
yakni kita harus dapat mengenali bahasa tubuh negatif yang secara tidak sadar kita sering melakukannya, seperti melipat tangan di depan dada, meletakkan tangan di saku, dan lain sebagainya. Setelah itu kita harus berusaha untuk melakukannya saat kita tampil di depan umum. Selanjutnya, untuk teknik yang terakhir yakni terus berlatih. Terdapat pepatah yang mengatakan bahwa terus berlatih akan menghasilkan kesempurnaan. Karena tidak ada seorang public speaker yang handal, tidak ada seorang public speaker yang profesional tanpa ia melakukan banyak latihan. Oleh karena itu, semakin kita banyak berlatih, maka kita akan semakin internalisasi terhadap diri kita. Ya, jadi seperti itu 8 teknik public speaking yang dapat dapat hadirin lakukan atau terapkan ketika akan atau saat tampil di depan umum. Terakhir dari saya, mengutip dari Brian Tracy, communication is a skill that you can learn. It's like riding a bicycle or typing. If you're willing to work at it, you can rapidly improve the quality of every part of your life. Ya, jadi sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi para hadirin semua. Tidak luput saya juga meminta maaf apabila terdapat kesalahan sikap ataupun tutur kata. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat siang. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.